Waktu kita merangkul keunikan panggilan kita, peran apapun kecil besar yang Tuhan percayakan untuk kita mainkan. Waktu kita berkata ya kepada Tuhan. Tuhan berkata kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Kepenuhan, kebesaran, kemuliaan kita hanya bisa kita temukan dalam mengerjakan agenda Tuhan. Pencapaian-pencapaian terbesar kita dalam hidup hanya akan kita temukan dalam mengerjakan tujuan Tuhan. Shalom, saya juga sangat excited untuk tema yang akan kita diskusikan bersama hari ini tentang bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang biasa dalam agenda Tuhan yang luar biasa. Kenapa tema ini sangat menarik perhatian? Alasannya adalah karena memang di dalam dunia kita hari ini, faktanya dunia sesungguhnya tidak menjadi lebih baik atau lebih buruk pada dirinya sendiri. Setiap kebaikan, setiap keburukan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari seseorang melakukan sesuatu pada zamannya yang mengubah dunia kita menjadi apa yang kita nikmatin hari ini. Kita berbicara tentang misalnya Socrates, tentang Paulus, tentang Luther, Hitler, bahkan Hitler, betul? Mussolini, George Soros, lalu kemudian Presiden Soekarno buat orang Indonesia, dan juga Elon Musk yang lagi populer hari ini. Dunia yang kita tinggali hari ini adalah hasil dari dunia yang mereka kerjakan, dunia yang mereka hasilkan. You see, tidak ada yang natural yang membentuk budaya dunia yang kita tinggali hari ini. Nggak terjadi secara otomatis. Tidak terjadi secara alami karena proses tertentu, tapi perubahan terjadi karena apa? Karena kita sendiri, oleh manusia sendiri. Biasanya dimulai dari satu orang, one person, to a bigger community. Biasanya dimulai dari an idea, satu ide yang kemudian berkembang dan mengubah dunia kita. Nah, hal ini menolong kita menyadari bahwa setiap pribadi, apapun latar belakangnya, apapun yang menjadi background kita, kaya, miskin, tua, muda, pria, wanita, apapun yang kita hadapi, situasi kehidupan kita hari ini, bahkan di tengah-tengah pandemi seperti hari ini, setiap orang memiliki kemungkinan, potensi untuk membangun dunia yang kita tinggali. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang biasa, tidak populer, tidak punya follower. Mereka adalah orang yang tidak pintar, seringkali tidak menonjol, namun justru mampu membangun hidup yang berkembang dan bergerak pada tujuan Tuhan yang besar. Kita mau belajar bahwa we are called to do greater things than what we do today. We are designed to be someone even better than who we are today. Setiap kita dipanggil untuk tidak menjadi diri kita yang apa adanya, yang seadanya, namun kita dipanggil untuk membangun sebuah kehidupan yang bergerak, yang semakin besar, yang melampaui diri kita sendiri untuk tujuan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari tokoh di Alkitab. Kita mau belajar dari Gideon. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saya mengajak semua kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan yang Kau beri. Kami bersyukur untuk pujian dan persembahan yang kami boleh naikkan. Kami bersyukur untuk, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir dalam ibadah kami. Hari ini kami menyiapkan hati kami untuk menyambut berkat firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami belajar. Roh Kudus menolong kami melakukan, menghidupi firman Tuhan. Maka kami menyambut berkat firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Oke. Nah, sekarang mari kita belajar sekarang dari Gideon. Saya bacakan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim yang ke-6, saya bacakan ayat ke-12, ayat 11 maksud saya, dan ayat ke-12 demikian firman Tuhan. Kemudian, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gibeon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Perhatikan Gideon. Perhatikan bagaimana Tuhan memanggil Gideon. Tuhan melihat Gideon sebagai pribadi yang berbeda dari yang Gideon lihat pada dirinya sendiri. Tuhan melihat Gideon sebagai pribadi yang capable, yang mampu, yang potensial. Tuhan memanggil Gideon sebagai apa?
pahlawan yang gagah berani. Padahal kerja Gideon apa? Di situ kita baca, Gideon adalah seorang pengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Dia jauh dari figur seorang pahlawan. Dia jauh dari figur seorang yang tangguh. Karena dia cuma mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Tapi Tuhan memanggil dia pahlawan yang gagah berani. Perhatikan kemudian ayat yang ke-13 bagaimana Gideon menjawab Tuhan. Gideon berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana semua perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan. Gideon melihat dirinya sebagai siapa? Hanya sebagai pengirik gandum. Dia memandang dirinya sebagai seorang yang harus bersembunyi dari musuh, dari orang Midian. Gideon bersama dengan seluruh kaum keluarganya kompak menilai bahwa bangsa mereka nggak mungkin mampu melawan musuh yang ada di sekitar mereka. Mereka kompak sepakat, we are unable. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup melawan musuh yang ada di sekitar kita. Perhatikan bagaimana mereka menjadi pecundang karena pikiran mereka sendiri. Mereka memutuskan masa depan mereka seperti itu. Mereka mengutuki diri mereka sebagai orang buangan. Mereka gagal sebelum maju berperang. Kenapa? Karena mereka gagal melihat diri mereka yang capable. Fatalnya bukan mereka menilai diri mereka yang tidak capable, tapi fatalnya adalah karena mereka gagal melihat Tuhan yang able, yang besar, yang capable, yang mampu menolong mereka. Mereka gagal melihat Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan. In some way, mereka bahkan menunjukkan mereka hidup seperti Tuhan itu nggak ada. Mereka hidup seakan-akan Tuhan tidak ada. Dan itulah situasinya ketika malaikat Tuhan menyapa Gideon. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Apakah Gideon pernah pergi berperang? Nggak ada catatan. Apakah Gideon punya perawakan yang meyakinkan untuk menjadi seorang panglima perang? Kayaknya juga enggak. Gitu ya. Lalu pertanyaannya, apa maksud Tuhan menyapa Gideon maksud saya, begitu tinggi? Apakah Tuhan nyindir dia? Apakah Tuhan nyinyir kepada Gideon? Saya percaya tidak. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu, bukan? Jadi, apa yang Tuhan lihat dari Gideon sehingga dia dipanggil sebagai pahlawan? Apa yang Tuhan lihat dari Gideon? Ini jawabnya. Tuhan melihat masa depan Gideon yang tidak sanggup Gideon sendiri lihat. Tuhan melihat masa depan Gideon untuk menjadi berkat yang luar biasa, untuk menjadi penggerak perubahan, menjadi game changer, untuk menjadi pemimpin yang diperlukan oleh banyak orang, diperlukan oleh bangsanya. Tuhan menaruh benih kebesaran itu di dalam diri Gideon, tapi dia tidak pernah menyadari hal ini. Pengenalannya kepada dirinya dan kepada Tuhan nggak nyampe. Maka dia melihat dia nggak bisa. Tuhan mengetahui potensi kemungkinan Gideon. Kalau saja dia paham akan siapa dirinya dan siapa Tuhan yang ia miliki. Ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14. Kita lanjutkan. Lalu, berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah Aku mengutus engkau?" Saya bacakan terjemahan New King James Version-nya. Demikian firman Tuhan. "Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you?" Perhatikan bagaimana Tuhan berkata kepada Gideon, "Pergi dengan kekuatanmu, selamatkan. Aku mengutus engkau." Terjemahan New King James Version menggambarkan bagaimana seakan Tuhan berkata kepada Gideon, "Pergi, selamatkan Israel dengan apa yang kau miliki. Apa yang kau miliki, pergi. Selamatkan orang Israel, pergi, dan engkau pasti akan
menyelamatkan Israel. Siapa lagi yang kau tunggu? Untuk menyelamatkan Israel, aku sudah memanggilmu, kata Tuhan. Untuk keselamatan bangsa ini, mereka memiliki engkau. Siapa lagi yang kau tunggu? Bukankah aku telah mengutus engkau? Tidakkah engkau tahu mengapa engkau hidup di masa ini? Tidakkah engkau sadar untuk apa engkau hidup di tengah-tengah bangsa dalam situasi seperti hari ini? Tidakkah engkau sadar apa yang Tuhan rindu engkau kerjakan? Pergi, tunggu siapa lagi? Aku sudah mengutus engkau. Very clear, right? Tapi Gideon adalah Gideon. He's very human, sama seperti kita. Yang lebih mudah melihat diri kita daripada melihat Tuhan. Di ayat yang ke-15-16, Gideon berkata kepada Tuhan, dengan apa aku selamatkan Israel, Tuhan? Aku nggak punya prajurit, nggak punya uang untuk melakukannya, aku nggak punya apa-apa. Dia menunjukkan dia tidak percaya diri, karena apa? Aku orang yang paling muda, keluargaku paling lemah, aku tidak berpengalaman, aku sendiri paling mungkin nggak pernah terlihat oleh orang banyak. Bagaimana aku bisa memimpin peperangan yang nggak seimbang ini? How is it possible, God? Bagaimana mungkin? Responnya sangat human, bukan? Sama seperti kita. Tapi di situ ada sebuah komunikasi yang menarik antara Tuhan dan orang yang melihat dirinya tidak capable ini. Orang yang merasa dirinya B ini, biasa ini. Gideon berkata, dengan apa aku? Tuhan menjawab Gideon, akulah. Hari itu, Gideon langsung melihat keterbatasan dirinya, tetapi Tuhan menunjukkan dirinya Tuhan. Hari itu, Gideon meragukan dirinya, Tuhan menunjukkan kuasanya. Hari itu, Gideon berpikir bahwa ini adalah kesulitannya, pergumulannya, challenge-nya. Namun Tuhan menunjukkan kepada Gideon bahwa peperangan itu adalah milik Tuhan. Dia bertanya, apa yang bisa jadi senjatanya? Tapi Tuhan menunjukkan, Tuhan mengajukan dirinya sebagai siapa yang akan menyertai Gideon. Saudara, kisah ini kemudian menjadi luar biasa. Karena apa? Karena dalam pasal 7 kita menemukan bahwa alih-alih menambah kekuatan pasukan yang akan dipimpin oleh Gideon, Tuhan justru mereduksinya, Tuhan justru mengurangi jumlah orang yang pergi berperang. Pada akhirnya tinggal 300 orang. Menarik sekali ya, 300 orang melawan pasukan Midian, pasukan Amalek, dan semua orang dari sebelah timur. Yang jumlahnya berapa banyak? Jumlahnya seperti belalang bergelimpangan di lembah dan seperti pasir di tepi laut banyaknya. Itu kata firman Tuhan. Ngeri. 300 orang lawan pasukan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan mereka bersama dengan Tuhan memenangkan peperangan tersebut. Tidakkah itu luar biasa? Semua kegemilangan ini, semua pencapaian yang besar ini, situasi yang berbalik untuk kemenangan orang Israel ini, dimulai oleh siapa? Satu orang yang paling muda, paling lemah, paling miskin, paling kecil, yang menemukan, menyadari, dan merangkul tujuan Tuhan dalam hidupnya. Gideon merangkul peran yang Tuhan ingin dia mainkan. Kisah hidup Gideon seharusnya menjadi inspiring true story bagi setiap kita hari ini. Menolong kita melihat, memahami bahwa setiap pribadi yang biasa, yang berdosa, yang hina, yang tidak capable, yang tidak pintar, Tuhan pakai untuk mengubah dunia ini. Bahwa semua orang apapun latar belakangnya, Tuhan telah beri kuasa, kemampuan, potensi untuk membawa Tuhan kepada dunia yang kita tinggali hari ini. Seperti Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, sewaktu dia hanya seorang pengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Demikianlah Tuhan memanggil kita.
peran untuk kita mainkan dalam peperangan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penggerak perubahan di dunia kita. Kecil, besar. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya alasan mengapa kita hidup di keluarga kita hari ini. Kita berada di kampus kita hari ini. Kenapa kita akan pergi ke tempat di mana kita akan pergi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Besok hari sama. Kita punya peran untuk kita mainkan. Tidak ada orang yang biasa dan hidup biasa kalau dia punya Tuhan yang dahsyat. Sepanjang Alkitab kita menemukan bukan saja Gideon. Ada banyak sebenarnya orang-orang biasa melakukan perkara-perkara yang luar biasa untuk Tuhan. Di Perjanjian Baru misalnya, para pemimpin gereja, para pemimpin bait Allah, para pemimpin politik, mereka tercengang, mereka bingung melihat orang-orang seperti Yohanes, seperti Petrus, yang adalah nelayan sebenarnya, terus berkembang dan pengaruhnya menjadi semakin luar biasa dan orang mendengarkan apa yang mereka katakan. Mereka melihat dengan takjub, bagaimana mungkin ex-nelayan ini, ex-tukang ikan ini, menjadi seorang dengan begitu banyak pengikut. Nggak ada alasan. Mengapa mereka bisa berubah begitu drastis kecuali bahwa pada fakta mereka begitu dekat. Mereka mengalami Yesus setiap hari setidaknya 3 tahun. Dan pengalaman mereka hidup bersama dan dalam Kristus mentransformasi kehidupan mereka. Mendorong mereka hidup dengan tujuan yang baru, tujuan yang lebih besar dari sekedar menjadi nelayan atau pemungut cukai, atau menjadi dokter, atau menjadi entrepreneur, business people, professionals. Ada tujuan-tujuan yang lebih besar yang Tuhan maksudkan untuk kita hidupi. Di Alkitab, lagi-lagi, ada banyak pribadi yang biasa, unqualified, yang Tuhan pakai untuk membungkam orang-orang yang hebat. Orang-orang biasa, orang-orang yang unqualified untuk melakukan perkara-perkara yang sederhana, besar, kecil, namun mengubah dunia. Misalnya kita melihat ada Nuh. Nuh itu, ya kita kenal Nuh sebagai seorang yang Tuhan pakai, dekat dengan Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan memilih dia. Dan Tuhan menolong Nuh menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Tapi Nuh sebenarnya adalah seorang yang doyan banget minum. Dia sampai satu kali ketahuan mabok. Nuh adalah seorang pemabuk, namun yang Tuhan pakai untuk membangun bahtera menyelamatkan dunia. Abraham dan Sarah. Kita mungkin kenal mereka sebagai bapak orang beriman. Tapi Abraham dan Sarah sebenarnya siapa? Sebelum mereka dikenal sebagai bapak orang beriman hebat, mereka itu lansia. Kalau mereka di gereja itu mereka masuk persekutuan usia indah. Karena mereka sudah tua. Mereka udah expired. Mereka mandul. Itu tuh Abraham dan Sarah. Tapi orang tua ini, orang lansia ini, yang sudah expired ini Tuhan pakai untuk membangun sebuah bangsa yang besar. Lalu ada Yusuf. Yusuf adalah remaja yang terlalu di-spoiled oleh orang tuanya, terlalu dimanja oleh orang tuanya, besar kepala. Itu Yusuf. Tapi Yusuf kemudian, Tuhan izinkan dia melewati banyak kesukaran, naik turun kehidupan, men-challenge imannya, men-challenge pengalamannya, rohnya bersama dengan Tuhan. Sampai kemudian Yusuf, Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin hebat yang menyelamatkan Israel dan Mesir dari bencana besar. Musa adalah si gagap yang kalau ngomong itu stuttering, yang Tuhan pakai menjadi juru bicara Tuhan. Biasa banget. Orang-orang ini adalah orang yang biasa, sama seperti kita. Bahkan ada orang yang kelihatannya itu sebenarnya kok bisa masuk ke Alkitab, kok kelihatan sebagai seorang pahlawan, padahal dia adalah seorang yang harusnya nggak terlalu dilihat. Siapa itu? Rahab. Rahab adalah seorang pelacur yang kemudian Tuhan pakai untuk menyelamatkan, untuk menaklukkan
Yeriko. Esther, ratu yang hebat itu, basically dia adalah anak pungut, anak adopsi, yang Tuhan pakai menjadi ratu menyelamatkan Israel. Yang terakhir, contoh terakhir saya katakan adalah Petrus, balik lagi ke Petrus. Petrus itu adalah seorang pecundang, pengkhianat, besar mulut, ya toh, cenderung impulsif, keras kepala, namun kemudian terbukti dia mengkhianati Tuhan. Dia mengingkari Tuhan. Tapi Tuhan tidak membiarkan Petrus kehilangan arah. Yesus memanggil Petrus kembali. Dan di atas Petrus, oleh Petrus, Tuhan berkata, dia akan membangun gerejanya. Demikianlah Petrus menjadi the Petra, the rock, di mana gereja Tuhan berdiri. Firman Tuhan diberitakan ke seluruh dunia. You see, there's nothing we can do to disqualify ourselves before God. There's nothing we can do to disqualify ourselves from being a candidate who God chooses to work through. Kita tidak dapat melakukan apapun, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendiskualifikasi diri kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan peran yang unik kepada setiap kita yang berbeda-beda. Di Alkitab kita udah lihat banyak tokoh. Nanti setelah saya beres ibadah ini, Anda lihat, ingat-ingat saja siapa tokoh Alkitab yang Anda kagumi. Lalu pelajari lagi dari mana mereka bermula. Semuanya kita akan aware bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat human, sangat manusia, sangat terbatas. Problem juga dengan ada dosa yang mereka hadapi. Namun Tuhan toh memakai mereka. Kisah mereka beda, latar belakang mereka berbeda. Namun Tuhan pakai untuk mengubah dunia. Kalau ada kemirikan mereka satu dengan yang lain, tokoh-tokoh hebat yang tadi kita sebut di Alkitab tersebut yang dipakai oleh Tuhan. Kemiripan mereka mungkin cuma 1-2. Yang pertama adalah bahwa mereka tunduk taat kepada Tuhan. Mereka dekat, mereka intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa fakta mereka berkata ya kepada Tuhan. They said yes to God. Dan itu yang membuat perbedaan. Jadi pertanyaan terakhirnya sebelum kita menutup khotbah kita hari ini adalah bagaimana kita belajar merangkul peran kita yang unik untuk tujuan Tuhan di tengah dunia. Bagaimana kita merangkul keunikan kita untuk mengerjakan tujuan Tuhan. Yang pertama, kita perlu belajar untuk mengakui, mengenali diri kita sebagai hamba Tuhan. Di dalam gereja-gereja, kata hamba Tuhan seringkali digunakan untuk mendefinisikan pendeta, penginjil, pastor, preacher. Tapi sesungguhnya semua kita adalah hamba yang melayani Tuhan. Bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. We are all creation to the Creator that belongs. We are all creation that belongs to the Creator God. Kita semua adalah ciptaan yang adalah milik Tuhan, pencipta kita. Dan kita perlu aware bahwa Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup iseng, tidak hidup asal hidup, tapi Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan. Dan indahnya adalah waktu kita berkata ya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita demikian. Yohanes 14 ayat 12 berkata, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Waktu kita melakukan, waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita merangkul keunikan panggilan kita, peran apapun kecil besar yang Tuhan percayakan untuk kita mainkan. Waktu kita berkata ya kepada Tuhan, Tuhan berkata kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Kepenuhan, kebesaran, kemuliaan kita hanya bisa kita temukan dalam mengerjakan agenda Tuhan dalam hidup kita. Pencapaian-pencapaian terbesar kita dalam hidup hanya akan kita temukan dalam mengerjakan
tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita perlu mengenali, mengakui bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi dengan segala keunikan, segala peran kita mainkan untuk tunduk pada kehendak Bapa. Sebab kita adalah hamba dan Tuhan adalah Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita merangkul keunikan panggilan kita. Yang kedua, kita harus belajar untuk menerima calling kita, panggilan kita untuk memimpin perubahan. Kita perlu mengenali panggilan kita di setiap bidang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membawa Tuhan. Saya melayani hampir 20 tahun. Saya berjumpa dengan banyak orang dari segala range usia, ya. Ada 12, 13 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun, lulus kuliah. Tapi pertanyaan yang sama juga diajukan oleh mereka yang sudah berusia 40 tahun, 60 tahun bahkan. Pertanyaan itu adalah, bagaimana aku tahu panggilan Tuhan dalam hidupku? Bagaimana aku tahu apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Kita ingin tahu apa panggilan unik kita. Jawaban saya biasanya general. Saya nggak perlu terlalu tahu apa yang dia lewatin, tapi jawaban umumnya adalah kita hanya perlu mengerjakan peran yang Tuhan percayakan kepada kita momen ini, hari ini, dengan cara memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jawaban saya sederhana adalah you just need to be the best version of yourself. In every role, in every function, every responsibility God has trusted it. Kita perlu melakukan semua peran, keunikan, fungsi, dan tanggung jawab itu dan menghidupinya dengan cara yang terbaik. Kita nggak perlu cari jauh. Apakah harus jadi hamba Tuhan? Apakah harus memberikan hidupku lalu sekolah teologi gitu ya? Nggak harus lihat jauh. Yang pertama kita harus lakukan adalah menjadi diri kita yang terbaik. Karena kita adalah seorang anak, jadilah anak yang terbaik untuk orang tua kita. Kalau kita mahasiswa, jadilah mahasiswa yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk belajar. Kalau kita seorang dosen, jadilah seorang dosen yang membawa nilai Tuhan yang terbaik untuk mahasiswa yang kita pimpin. Satu hari nanti kita menjadi professional, entrepreneur, business people. Jadi dan kerjakanlah dirimu yang terbaik untuk membawa Tuhan dalam kehidupanmu. Setiap pribadi, tidak ada seorang pun yang boleh berkata, aku hanya orang biasa. Aku cuma ibu rumah tangga biasa. Aku hanya mahasiswa biasa. Aku hanya orang biasa. Keluargaku juga keluarga biasa. Keluargaku bukan siapa-siapa. Aku tidak punya banyak follower. Aku tidak punya banyak pengaruh. Nggak banyak orang yang mau mendengarkan aku. Nggak perlu pusing soal itu. Sebab setiap kita punya peran untuk kita mainkan. Dan kita perlu menjadi diri kita yang terbaik dalam peran yang Tuhan percayakan pada kita hari ini. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita perlu hidupi? Apa yang kita perlu lakukan untuk merangkul keunikan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, yang terakhir adalah we need to lead ourselves intentionally. Kita perlu memimpin diri kita secara intentional. Self-leadership, memimpin diri sendiri adalah akar dari seluruh pencapaian besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Bahwa kita perlu mendisiplin diri kita dalam berpikir, bertindak, berkata-kata. Kita perlu memimpin diri kita untuk selalu memancarkan kualitas Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, kita perlu menunjukkan kualitas Tuhan yang berbeda, yang memancarkan kualitas ilahi, yang membuat orang melihat Kristus di dalam kita. Kita perlu menjadi diri kita yang terbaik. Kita perlu hidup dengan the spirit of excellence. Kita perlu mendisiplin diri kita sedemikian rupa, membawa kualitas Tuhan, supaya kita boleh memancarkan Tuhan. We have to live. We have to lead ourselves intentionally, excellently, so the air around us
speaks volume. You need to lead yourself intentionally. So by God's grace, the air around you, the atmosphere around you speaks volume. Kita perlu menghidupi hati, pikiran, perbuatan, perkataan kita sedemikian sehingga atmosfer yang kita pancarkan membawa pesan, membawa Kristus, membawa Injil bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Setiap kita punya peran untuk kita mainkan. Tidak seorang pun di antara kita yang akan menjadi sama satu dengan yang lain. Kita mungkin berada di satu kampus hari ini. Tapi bulan depan, tahun depan, 5 tahun dari sekarang, kita akan terpisah-pisah. Namun kemanapun kita melangkah, kita akan menghidupi peran kita seperti yang Tuhan rindukan. Let's live excellently, so the air around us speaks volume.